hayatun mustaqirrah. Ya, ada istilahnya hayatun mustaqirrah. Adalah hewan yang masih hidup, yang gerakan, penglihatan dan suaranya masih normal. Hewan yang pergerakannya, penglihatannya atau bahkan suaranya masih normal. Tanda-tandanya atau ciri-cirinya seperti apa? Contoh, bergerak dengan cara keras. Oh, pasti ini adalah hayatun mustaqirrah, hewan yang normal. Ketika ada ayam sampai bisa terbang, melompat ke sana ke sini, itu berarti adalah hayatun mustaqirrah, hewan yang pergerakannya, penglihatannya ataupun dia mengeluarkan suara dengan jelas. Kemudian darahnya masih mengalir deras setelah disembelih. Seandainya nanti ada yang praktek menyembelih, maka darah yang mengalir, yang keras, itu berarti masuk kepada istilah hayatun mustaqirrah, hewan yang normal istilahnya. Asalkan darahnya ketika disembelih akan mengalir dengan deras, seperti kambing, sapi ketika udah Idul Adha itu kan banyak darahnya, bahkan sampai muncrat, itu termasuk hayatun mustaqirrah. Kemudian yang ketiga, tenggorokannya ngorok atau mengeluarkan suara orokan. Ketika disembelih, baik setelah atau bahkan ketika saat kita menggunakan pedang ataupun pisau, maka itu akan mengorok. Yang kedua, hayatun mustamirrah. Ya, mustamirrah bahasa Indonesianya adalah mustamirrah. Tapi dalam ilmu tajwid ketika roh berharokat fathah maka harus dibaca wal. Ya, mustamirrah. Hayatun mustamirrah adalah setiap hewan yang masih memiliki tanda-tanda kehidupan. Artinya selama hewan tersebut masih memiliki ruh di dalam kurung belum mati. Ya, ini hayatun mustamirrah bisa diartikan binatang atau hewan yang lagi sakaratul maut. Sama seperti hewan atau ayam yang ketabrak mobil. Apakah bisa disembelih? Kita harus memahami dulu. Mobil ya, kok mobil. Ayam yang ketabrak, apakah masih ada nyawanya? Ataukah masih bernapas? Ataukah memang ada tanda-tanda kehidupan? Artinya dia belum mati. Kalau mati udah jangan dibahas. Tapi kalau masih ada tanda-tanda hidup, ya, tanda-tanda kehidupan, bergerak meskipun sedikit, kemudian berkokok, oh masih hidup, apakah boleh disembelih? Boleh, asalkan belum mati. Kalau sudah mati itu sudah menjadi bangkai. Jadi yang namanya hayatun mustamirrah, hewan yang tidak normal, gampangnya seperti itu. Kalau yang normal di atas, bergerak, bisa melihat, bisa mengalirkan darah, dan juga bisa berkokok atau mengeluarkan suara orokan. Dan yang terakhir, harkah madbuh. Ya, harkah madbuh ini adalah setiap hewan yang sekiranya dibiarkan niscaya akan mati seketika itu. Ya, maksudnya setiap hewan yang sekiranya dibiarkan niscaya akan mati seketika itu juga atau dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tanda-tandanya adalah sudah tidak bisa bergerak, melihat secara normal, serta tidak bisa mengeluarkan suara. Nah, ini tiga istilah di dalam penyembelihan. Yang pertama, ada hewan normal, bergerak, bersuara, melihat, dan mengeluarkan darah. Yang kedua adalah hayatun mustamirrah. Hewan itu bisa hidup, bergerak meskipun sedikit, kemudian dia bersuara meskipun tidak keras seperti yang pertama. Dan yang terakhir adalah harokah madbuhah, artinya setiap hewan yang sekiranya dibiarkan akan meninggal. Ada hewan sakit itu mau sakit, anggaplah hewan ayam ini sakit. Ketika ini dibiarkan, tidak lama kemudian ia akan meninggal. Maka lebih baik ketika ada hewan sakit, mungkin harus disembelih lebih dahulu biar tidak menjadi bangkai. Lanjut. Nah, sunah-sunah
membaca basmalah tentu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah membaca sholawat kepada Nabi. Tapi sholawatnya jangan ya Nabi salam. Jadi kalau sebelum menyembelih pertama Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua bisa sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ya, bukan wajib. Sunnah hukumnya. Yang ketiga, orang yang menyembelih menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat nanti. Mana kiblat sana ya? Nah, berarti posisi yang menyembelih ada di sini. 4. Hewan yang disembelih dihadapkan ke arah kiblat sama. 5. Alat yang digunakan untuk menyembelih adalah cukup tajam. Harus biasa dulu, tidak boleh tumpul. Artinya tidak boleh menyakitkan kepada hewan yang akan kita sembelih. Nomor 6. Membaca takbir sebelum basmalah untuk penyembelihan kurban dan akikah. Ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kita menyembelih untuk Idul Adha. Jangan langsung disembelih, itu sunnah membaca takbir sebelum menyembelih. Nomor 7. Berdoa untuk diterimanya hajat khusus penyembelihan akikah. Silakan. Kemudian yang 8, mengikat kaki dan sebagian tubuh hewan yang bertubuh besar atau yang dikhawatirkan akan membahayakan setelah disembelih. Ini penting nih. Jadi mengikat kaki atau sebagian tubuh hewan yang bertubuh besar atau hewan yang akan mengakibatkan bahaya seandainya dia sudah disembelih. Contoh seperti apa? Di kambing atau hewan-hewan yang bertubuh besar. Jadi kalau hewan yang besar, maka harus diikat kakinya. Supaya apa? Supaya nanti seandainya sudah disembelih khawatir lari lagi. Karena kan banyak video-video yang sudah beredar, sudah disembelih, kemudian lari, saluran pernafasan dan saluran makanan sudah terpotong, tapi ini masih bisa berjalan. Makanya disunahkan untuk mengikat kakinya supaya tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekitar. Oke, nomor 9. Hewan diberi minum terlebih dahulu agar mudah dikuliti. Biasa. Kemudian nomor 10, tidak melakukan penyembelihan di depan hewan sembelihan yang lain. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin hewan yang akan kita sembelih jangan diperlihatkan kepada hewan yang di sebelahnya. Karena mereka juga sedih, takut. Jangan-jangan saya juga akan disembelih. Jadi ketika kita mau menyembelih ada beberapa ayat, maka hewan yang akan disembelih sekarang ini harus dijauhkan dari hewan yang akan disembelih yang menyusul, atau yang hewan tidak disembelih disembunyikan. Ya, intinya tidak kelihatan oleh hewan yang lain. Nomor 11, membawa hewan yang akan disembelih dengan lemah lembut. Ingat, meskipun ayam ini akan disembelih, tetap jangan arogan terhadap hewan. Ya, mentang-mentang akan disembelih, kemudian lihatnya, yuk mati kon. Tetap harus lemah lembut. Kalau bisa dirayu, cantiknya dirimu, bisa dirayu. Sekiranya ayam itu tidak paham kan? Kalau masih dengan rayuan gimana? Ini ada yang paham ya? Membawa hewan dengan disembelih, membawa hewan yang akan disembelih dengan lemah lembut. Kemudian yang terakhir, tidak memindahkan hewan yang telah disembelih ke tempat yang lain kecuali telah benar-benar mati. Ya, jadi setelah disembelih, maka hewan ini dibiarkan. Anggaplah hewan ini benar-benar mati. Kalau sebelum mati, maka jangan dipindah atau ke tempat yang lain. Contoh, kita nyembelihnya di bawah nanti, kemudian dipindah ke masjid di sana. Jangan, biarkan mati terlebih dahulu. Kalau sudah mati, baru bisa dibawa ke tetangganya. Ini kita tolong dilepas kulitnya, kemudian dibersihkan dalamnya. Itu baru dibolehkan. Kemudian hal yang paling mendasar di dalam penyembelihan, baik hewan ayam, kambing ataupun sapi, ada dua. Ya,
Yang pertama, hukum dan maninya harus sama-sama terputus. Ini ya penting ya. Karena kalau udah salah satunya tidak terputus, jadi bangkai. Kalau tidak baca bismillah nggak masalah. Ya, tidak bersolawat juga tidak masalah. Tapi kalau sudah tidak terputus yang namanya hukum mani, saluran pernapasan dan saluran makanan, gagal kita untuk makan ayam bersama-sama. Jadi yang dua ini harus benar-benar terputus. Perhatikan nanti bagian akan menyembelih, semuanya harus terputus. Ya. Hukum dan mari, saluran pernapasan dan saluran makanan harus benar-benar